Lalu siapa 23 pemain yang bakal dibawa Patrick Kluivert untuk menjalani 2 laga tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama di babak ketiga? Kita bahas bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam, Bu Gita. Selamat malam. Nih kalau ngomongin lini tengah, tadi kan kita sempat di berita pengantar juga dibahas khusus di lini tengah ini numpuk sebenarnya. Banyak sekali pilihan untuk Patrick Kluivert. Dengan melihat kedalaman skuad di lini tengah, catatan Anda apa untuk timnas kali ini? Sebenarnya dari sisi kualitas pemain kita sangat kaya pilihannya ya, terutama di tengah. Kalau kita pakai pola 3-4-3 jelas bahwa 2 jangkar di tengah itu akan jadi milik Tom Haye dan juga João Pelupessy kalau mengacu kepada kemenangan kita terakhir melawan Bahrain di bulan Maret lalu. Kemudian siapa Ivar Jenner bisa menjadi cadangannya juga, kemudian Nathan Choaon juga bisa menjadi di sana. Ada Ricky Kambuaya yang pada saat masuk di babak kedua melawan Bahrain juga menampilkan permainan yang sangat baik sekali. Bahkan dia sempat 2 kali assist, 2 kali passing, key passing yang gagal diselesaikan oleh rekan-rekannya. Jadi saya pikir dia juga punya peluang kaya di sisi lini tengah ini. Jadi saya pikir pilihannya adalah yang pertama adalah Tom Haye dan juga João Pelupessy yang menjadi starter pada saat kita berhadapan dengan Bahrain. Oke, kalau bicara lini tengah, kan kalau di sepak bola ada attacking midfielder, ada center midfielder gitu ya, ada holding midfielder, ada juga defensive midfielder. Kalau melihat pemain tengah yang dimiliki Patrick Kluivert sekarang, ya setidaknya ada di training camp gitu, kira-kira 4-4-nya akan dipakai atau akan memakai skema mana? Central midfielder, holding midfielder, defensive midfielder dengan attacking midfielder. Kira-kira saya pikir Tom Haye yang akan menjadi playmaker sekaligus gabungan antara pemain yang mencoba bertahan kemudian menyerang. Dia akan menjadi pemain jangkar di sana. Jangkar. Saya pikir. Kemudian kalau kita lihat peran dari João Pelupessy melawan Bahrain, dia lebih ke defensive midfieldernya. Jadi 2 pemain ini yang akan dimainkan. Kita tahu bahwa Tom Haye ini adalah pemain 70 menit. Atau 75 menit. Iya. Terkadang keteteran juga fisiknya keteteran. Apalagi bermain di GBK yang saya pikir juga tropis dan juga akan sangat menyulitkan dia. Sangat humid di sana. Sangat humid. Ada Ivar Jenner yang bisa menggantikannya. Ada Nathan Choaon yang bisa menggantikannya. Tapi kan kita tidak bisa 4-4-nya. Kenapa? Karena pilihannya adalah 2 pemain sayap nanti. Sayap yang di kiri kan jelas bahwa itu akan menjadi Calvin Verdong, milik Calvin Verdong. Dikatakan bahwa Kevin Dix belum bisa bergabung, tanggal 29 Mei dia masih memainkan pertandingan di Piala Denmark. Tapi saya rasa setelah itu dia bisa bergabung dan kalau dia lepas dari Piala Denmark tanpa cedera, saya pikir dia akan menjadi sisi kanan kita. Oke. Nah, ini dari kemarin sebenarnya wartawan semua publik penasaran training camp ini apa sih yang dilatih secara khusus oleh Coach Patrick. Tapi ternyata close training dari kemarin. Iya, close training ya. Close training terus. Sampai hari ini tadi ada momen sedikit wartawan bisa mengintip gitu. Publik bisa mengintip bahwa ada pelatihan fisik secara intensif dan juga sedikit strategi sepertinya. Kenapa alasannya kira-kira selama ini Patrick ini tidak terlalu terbuka untuk training? Apa nggak mau bocor nih ininya, strateginya kira-kira? Saya pikir gini juga. Kita sempat harus dikatakan penampilan pertama Patrick Kluivert sebagai pelatih kita salah strategi sehingga kita kalah waktu itu melawan itu bisa dipahami. Itu pasti ada kekhawatiran. Tapi pertandingan kedua melawan Bahrain dia memainkan strateginya dengan sangat jitu. Pakai 3 pemain belakang, pakai 2 pemain sayap, pakai Tom Haye dan juga João Pelupessy dengan sangat baik. Ada Romeni, ada Marcelino saat itu, dan kemudian ada Ragnar. Nah, persoalannya sekarang tidak ada Ragnar, tapi ada Dean James yang bisa menggantikan di sana. Sisi kanan yang mungkin agak berkurang, Eliano tidak ada. Kemudian kalau kita lihat Kevin Dix, Sandy Walsh juga tidak ada di kanan, tapi ada Kevin Dix di sana. Ada Vano Lillipali yang masih mungkin juga bisa dipasang di sana. Jadi saya pikir lebih ke strategi dia bagaimana menghadapi China. Padahal China ini sulit-sulit gampang. Kenapa? Ya, betul. Karena kita menghadapi Bahrain yang all attack. Jadi kita sudah waspada. Harusnya menghadapi Australia juga hal yang sama. Cina ini kan bilang bahwa kita akan menyerang. Saya nggak yakin. Dari 8 pertandingan, dia pintar memainkan ritme. Dari 8 pertandingan yang sudah dimainkan Cina, mereka itu defend to counter. Dan salah satu yang menjadi korban adalah kita. Korban kedua namanya Bahrain. Artinya Cina ini kan baru mendapatkan 6 poin, tapi 2 itu lewat 2 kemenangan yang didapat dari seteru mereka yang berusaha untuk masuk ke urutan keempat. Ini yang bahayanya. Jadi kira-kira kalau kata Coach Patrick, kalau Tiongkok bisa umpet-umpetan, saya juga bisa umpet-umpetan nih gitu ya. Nah, nanti siapa yang paling pintar ngumpet nih? Sama-sama di lapangan lah kejutannya gitu kan kira-kira. Di sisi kiri juga tidak kalah menarik dibahas. Di sisi kiri lini pertahanan menuju tengah begitu ya. Wingback kita kan selalu rajin. Namanya Calvin Verdong ini selalu rajin. Betul. Naik turun. Nah, kalau tadi berkaitan dengan kebutuhan fisik
pemain timnas Indonesia kita selain Calvin Verdong dikira ada pelapis nggak kira-kira? Dean James ya bisa. Dean James yang masih bisa menggantikan itu. Pratama Arhan juga bisa menggantikannya dengan sangat ya. Pratama Arhan juga dikenal dengan lemparannya ya. Siapa tahu mentok itu yang bisa dilakukannya, seperti halnya pada saat kita kalah lawan China ketinggalan 0-2 kan dari pelemparan dia kemudian Tom Haye bikin gol. Ya. Jadi masih ada usaha. Tapi saya pikir selama 90 menit nggak ada persoalan. Kalau Calvin Verdong tidak cedera, dia akan menjadi pengganti di sana. Kenapa nggak Dean James? Karena Dean James lebih diuntukkan ke depan karena tidak adanya Ragnar. Oke. Ragnar ini kunci yang missing dari kita. Kenapa? Karena Ya. ini pemain yang sangat luar biasa sebenarnya. Ya. Dan balik lagi ke kebutuhan pemain tengah yang sekarang banyak absen ini. Kalau tadi Bung Gita udah menyebut nama Stefano Lillipali. Sebenarnya dengan tipikal yang cukup sama untuk menggantikan Lino ya, Marcelino Ferdinand yang absen. Itu kan ada Beckham Putra di sana, lalu ada Beckham ya. Ada Egy Maulana Fikri. Nah, kira-kira yang paling fit kalau sekarang selama ini kan untuk kontribusi ke depan itu banyak kan dari Marcelino untuk oleh Romani. Kira-kira dari nama-nama itu tadi yang paling cocok sih. Secara pengalaman mungkin Stefano Lillipali. Tapi Stefano Lillipali kan sudah lama. Kalau ini tahun lalu mungkin Vano pantas. Kenapa? Karena dia membawa Borneo sangat luar biasa di musim kompetisi yang lalu. Tapi musim kompetisi yang baru berakhir kan dia tidak hebat-hebat amat. Juga banyak jadi cadangan. Ini saya pikir yang agak mengkhawatirkan dia. Apakah dia bisa memainkan ritme yang ditampilkan oleh Cruyff. Beckham Putra yang justru masih menonjol dari impresif ya. Impresif selama liga ini. Egy juga. Dari sekian banyak pemain-pemain luar yang menjadi top scorer kan Egy masuk ke dalamnya untuk menjadi top scorer yang berasal dari pemain lokal. Jadi saya pikir Egy layak dicoba. Walaupun itu adrenalin Egy harus dijaga karena kadang-kadang dia punya peluang, dia tidak bisa menyelesaikan. Sama lah dengan Eliano Reinders pada saat berhadapan dengan Bahrain. Dia punya peluang, dia tidak bisa menyelesaikan peluang. Ya itu tadi yang banyak pilihan, tapi memang mungkin kualitasnya jadi dipertanyakan karena mereka harus menggantikan peran dari Marcelino. Nah ini juga yang lagi diumpetin sama Coach Patrick kayaknya. Tiga orang ini nggak tahu siapa yang mau dioptimalkan sehingga latihan khusus untuk pengganti Lino sepertinya tidak diungkap dulu ke publik. Tapi ini bisa jadi strategi jitu atau malah justru akan lebih terbaca oleh Tiongkok? Saya pikir ini strategi jitu ya. Kenapa kita tidak mau open ke publik? Karena kalau udah open ke publik itu bukan cuman jurnalis yang luar biasa pemberitaannya, netizen segala macam juga luar bahaya biasa. Netizen memang. Ini kan sekarang ada cyber dari pelatih China ya, bahwa GBK itu nggak ada apa-apanya. Tapi kan yang jelas bahwa di GBK itu kita baru kalah dari Jepang. Kita menahan imbang Australia, kita mengalahkan Bahrain, kita mengalahkan Arab Saudi dengan clean sheet 3 pertandingan itu. Jadi ya saya rasa China itu harus hati-hati, harus waspada dan kewaspadaannya lewat cyber yang dilakukan oleh sang pelatihnya. Oke, nah kemarin waktu terakhir lawan Bahrain, saya melihat Joey Pelipesi begitu padu sekali dengan Tom Haye. Ini yang bisa diulang sebetulnya di pertandingan melawan Tiongkok nanti. Nah kira-kira kalau tadi Bung Gita bilang Tom Haye ini pemain 70 menit untuk bisa padu lagi dengan Joey, nama siapa kira-kira yang bisa saya pikir Ivar Jenner ya. Ivar Jenner jelas bahwa Ivar Jenner ini kan tugasnya banyak nih tahun ini. Senior dia cadangan. Tapi nanti di AFF Under 23 kalau diperbolehkan oleh klubnya dia pasti akan jadi inti. AFC kualifikasi Under 23 yang kita jadi tuan rumah 1 sampai 9 September nanti dia juga jadi pemain inti. Jadi layak dicoba untuk pertandingan kali ini kalau ada apa-apa dengan Tom Haye dalam 2 kali 45 menit. Kalau idealnya, kalau kemarin Bung Gita bilang 3-4-3 menjadi pilihan Kluivert ya. Dan itu masih fluid, sebetulnya 3-4-3 itu bisa jadi 3-5-2 kalau saya perhatikan. Fluid sekali. Sangat fluid sekali. Nah kalau untuk lawan Tiongkok sendiri, pemain tengah tepatnya 4 pemain cukup atau harus 5 diimbangi? 4 cukup. 4 cukup ya. Cukup. Dan di depan 3 di depan kita juga bisa dioptimalkan, bisa naik turun ke tengah ya. Berani memainkan Beckham di kanan mungkin. Berani memainkan Dean James. Dean James ini kan walaupun back kiri dia mampu bermain di tengah kiri, tengah sayap, juga bisa bermain di depan dengan sangat baik, menggantikan posisi Ragnar. Oleh Romani nggak ada pilihan bahwa dia akan menjadi striker kita. Dia 2 gol dalam 2 pertandingan, mudah-mudahan dia 3 gol dalam 3 pertandingan atau lebih. Terakhir Bung Gita, 23 pemain nanti sepertinya akan jadi final decision-nya Patrick Kluivert untuk di wrap up semua, dibawa ke GBK untuk lawan Tiongkok. Dari 32 pemain menjadi 23. 9 orang tersisih. Kira-kira siapa yang masuk, siapa yang tersisih? Yang jelas 2 penjaga gawang akan tersisih. Kebanyakan ya kalau ini ya. Kan 5 kenapa? Karena kita tidak bisa memakai jasanya Martin Paes di pertandingan pertama. Jadi pasti
takut-takut waktu itu Emil Audero Mulyadi juga harus menghadapi playoff bersama klubnya, diperkirakan kan sampai awal Juni, Betul. tapi ternyata tidak ya, klubnya tersingkir. Sayang sekali sebenarnya klubnya tersingkir, tapi dia berhasil bisa gabung. Jadi saya pikir akan ada 2 yang tersingkir di sana. Baik. Kemudian kalau kita lihat tengah tetap tidak akan tersingkir, mungkin di depan ada beberapa nama yang hilang. Oke, baik. Kita tunggu nanti final decision-nya Patrick Kluivert. Ada beberapa yang tersingkir, 9 orang yang tersingkir. Ya tapi tidak usah berkecil hati yang tersingkir. Ini bisa jadi sementara nanti bisa peningkatan performa bisa dipanggil kembali melawan Jepang mungkin atau kalau kita lolos ke Piala Dunia mungkin bisa semangat lagi mereka bisa diseleksi kembali. Terima kasih Bung